Mengapa Israel tak pernah bisa dihancurkan? Dari kerajaan kuno yang terpecah, pengasingan di Babilonia, hingga pengepungan Romawi dan konflik modern, bangsa ini selalu bangkit dari tragedi. Mereka mempertahankan iman, identitas, dan tradisi meski dunia menentang. Dari reruntuhan kota hingga pusat inovasi global, Israel membuktikan ketahanan luar biasa melalui strategi, teknologi, dan solidaritas diaspora. Nubuat Alkitab yang mengerikan akurat menuntun setiap langkah mereka, membuat sejarah Israel tak hanya epik, tapi juga misterius. Saksikan perjalanan dramatis bangsa yang tak terkalahkan, dari abu kehancuran hingga kebangkitan menggemparkan dunia. Sebuah kisah epik yang menginspirasi dan mengejutkan. Sejak awal peradaban, kerajaan Israel dan Yehuda telah menjadi pusat konflik yang memikat dunia. Perselisihan internal antara suku dan raja menjadi tantangan pertama yang menguji kekokohan bangsa ini. Meski terpecah menjadi dua kerajaan yang bersaing, Israel tetap bertahan sebagai identitas tunggal yang kuat, seolah ada kekuatan yang menjaga mereka dari kepunahan total. Pengepungan demi pengepungan datang silih berganti. Bangsa Asyur, Babilonia, dan kemudian Persia, tak segan menyerang dengan pasukan besar dan strategi militer yang tampak mustahil dikalahkan. Namun, meski kota-kota hancur dan rakyat terpaksa mengungsi, identitas Israel tidak pernah benar-benar lenyap. Setiap serangan seolah menjadi pelajaran, memperkuat tekad bangsa yang terus bangkit kembali. Kerajaan Yehuda mengalami nasib tragis ketika Babilonia menaklukkan Yerusalem pada 586 SM. Bait suci dihancurkan, dan banyak warga dipaksa menjadi pengungsi. Tapi meski secara fisik kerajaan runtuh, semangat dan tradisi Yahudi tetap hidup di hati pengasingan. Dalam bayang-bayang kehancuran, muncul cerita dramatis tentang orang-orang yang mempertahankan iman dan identitas mereka di tanah asing. Bangsa Persia, meski menaklukkan wilayah luas, memberikan izin bagi orang Israel kembali ke tanah mereka. Fenomena dramatis ini memperlihatkan pola yang aneh namun konsisten. Meski sering kalah dalam pertempuran, bangsa ini selalu menemukan jalan untuk kembali, membangun kembali kota dan tempat ibadah, serta melanjutkan kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Romawi datang kemudian, dengan legiun yang terkenal kejam dan disiplin. Yerusalem kembali dikepung dan bait suci kedua dihancurkan pada 70 M. Namun, bahkan setelah kekalahan militer terbesar ini, orang Israel tidak punah. Tradisi, tulisan suci, dan komunitas diaspora menjaga keberadaan mereka tetap hidup, membentuk jaringan global yang kuat dan dramatis, yang kelak akan menjadi fondasi kebangkitan mereka di masa depan. Sejarah kuno mencatat pola dramatis yang menakjubkan. Kerajaan-kerajaan yang hancur, pengepungan yang mematikan, pengusiran dan pengasingan, semua itu seharusnya menjadi akhir. Tapi bagi Israel dan Yehuda, setiap tragedi menjadi babak baru dari kisah yang tak pernah mati. Mereka tidak hanya bertahan, tapi terus membangun identitas, iman, dan harapan, membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar senjata dan pasukan, daya hidup bangsa yang tak bisa dihancurkan. Bangsa Israel tidak pernah hanya bertahan karena strategi militer atau keberuntungan semata. Banyak sejarawan dan ahli teologi percaya ada sesuatu yang lebih besar, janji dan perlindungan ilahi. Dalam setiap tantangan, dari pengusiran, pengepungan, hingga diaspora panjang, Alkitab mencatat bahwa Allah menegaskan janjinya kepada Israel, menjadikan mereka bangsa pilihan yang tidak bisa punah. Nubuat-nubuat dalam kitab Perjanjian Lama seringkali terdengar dramatis dan menakutkan. Dari Abraham hingga Nabi Yeremia, janji Tuhan mencakup keberlangsungan keturunan, tanah yang dijanjikan, dan perlindungan meski melalui jalan penderitaan. Ironisnya, meski kerajaan-kerajaan runtuh, eksodus berulang kali terjadi, dan bait suci dihancurkan, janji ini tampaknya terus ditepati, membingungkan banyak pengamat sejarah. Ketika Babilonia menaklukkan Yehuda, rakyatnya diusir dari tanah mereka, dan bait suci dibakar habis. Banyak penguasa dunia saat itu menganggap Israel telah lenyap. Namun Alkitab menceritakan sebaliknya. Dalam pengasingan, orang-orang Israel tetap mempertahankan iman mereka, menulis kitab suci, dan membentuk komunitas yang tersebar, seolah ada tangan gaib yang menjaga mereka tetap hidup di tengah penderitaan. Fenomena dramatis ini berulang ketika Persia memberi izin bagi orang Israel kembali ke tanah mereka. Tidak ada penaklukan militer yang membuat mereka punah. Sebaliknya, setiap rintangan tampak menjadi bagian dari rencana ilahi. Orang Israel membangun kembali kota, memperbaiki tempat ibadah, dan menegakkan hukum-hukum mereka,
seolah Allah menguji kesetiaan mereka melalui setiap krisis. Romawi kemudian muncul sebagai kekuatan yang tampak tak terkalahkan. Yerusalem dikepung, bait suci kedua dihancurkan, dan ratusan ribu orang tewas atau dibuang ke pengasingan. Namun meski musuh memukul dengan kekuatan penuh, bangsa Israel tetap bertahan melalui iman, tradisi, dan jaringan diaspora yang luar biasa luas. Bukti dramatis ini terus menegaskan bahwa ada sesuatu yang melampaui kekuatan manusia biasa. Dalam perjalanan sejarahnya, Israel juga menghadapi konflik internal yang tak kalah dramatis. Raja dan imam sering berselisih, suku-suku bertikai, namun meski ada perselisihan, identitas kolektif tetap bertahan. Ini menjadi bukti bahwa perlindungan ilahi bukan hanya soal kemenangan militer, tetapi juga soal menjaga inti dari bangsa, budaya, dan iman mereka tetap hidup. Seiring berjalannya waktu, nubuat-nubuat mengenai Yerusalem dan bangsa Israel kerap menjadi kenyataan secara mengejutkan. Kota yang dikepung, bangsa yang diusir, dan tanah yang dijanjikan yang tampak hilang, ternyata tetap menjadi pusat perhatian dunia. Banyak sejarawan modern terkagum-kagum melihat pola dramatis ini. Peristiwa sejarah yang tampaknya kebetulan, namun konsisten dengan nubuat kuno. Muncul pertanyaan besar, apakah ini hanya kebetulan, atau benar-benar manifestasi kuasa ilahi? Orang-orang Israel sendiri percaya bahwa mereka hidup bukan karena kekuatan senjata atau diplomasi semata, tetapi karena janji Tuhan yang menjaga mereka dari kepunahan total. Keajaiban demi keajaiban, baik dalam sejarah kuno maupun masa diaspora, seolah menegaskan bahwa ada tangan tak terlihat yang mengarahkan langkah mereka. Fenomena ini juga memengaruhi identitas spiritual bangsa Israel. Setiap tragedi, pengusiran, dan penaklukan tidak memadamkan iman mereka. Sebaliknya, hal itu memperkuat keyakinan bahwa mereka adalah bangsa pilihan, dengan tujuan dan misi yang lebih besar dari sekadar hidup di satu tanah. Tradisi, hukum, dan kitab suci menjadi fondasi yang tidak bisa dihancurkan. Sama dramatisnya dengan perjuangan fisik mereka. Kesimpulannya, perjalanan Israel dari Babilonia, Persia, hingga Romawi bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah drama epik yang menegaskan satu kebenaran mengejutkan. Meski tertekan, diserang, dan diusir dari tanah, bangsa Israel tetap hidup, berkembang, dan menjaga identitas mereka. Janji dan kuasa ilahi, jika benar-benar ada, adalah alasan mengapa mereka selalu bangkit dari abu, lebih kuat dan dramatis dari sebelumnya. Sejarah Israel mencatat bahwa kerajaannya sering terpecah, namun tetap tidak pernah benar-benar hancur. Setelah kematian Raja Salomo, kerajaan yang tadinya bersatu menjadi dua, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Perpecahan ini awalnya melemahkan bangsa, membuat mereka rentan terhadap serangan asing, dan memunculkan konflik internal yang dramatis. Namun, meski terpecah, identitas dan iman mereka tetap bertahan. Kerajaan Israel di utara sering menjadi target bangsa Asyur yang haus kekuasaan. Kota-kota penting jatuh satu persatu, dan banyak penduduk diasingkan. Sejarawan mencatat drama mengerikan dari pengepungan ini. Rakyat yang kelaparan, pasukan yang menyerbu, dan kehancuran total yang tampaknya menandai akhir bangsa. Namun, meski kerajaan utara akhirnya runtuh, tradisi, hukum, dan kitab suci tidak musnah, diwariskan melalui sisa-sisa rakyat dan pengungsi. Sementara itu, Yehuda di selatan menghadapi tekanan dari Babilonia. Pengepungan dan serangan brutal terjadi berkali-kali, termasuk yang paling terkenal pada 586 SM ketika Yerusalem dihancurkan. Bayangan dramatis kota yang terbakar, orang-orang yang diasingkan, dan bait suci yang runtuh seolah menjadi simbol bahwa kehancuran tampak tak terelakkan. Namun, meski secara fisik kalah, Yehuda tetap hidup dalam bentuk komunitas dan iman yang kokoh. Di tengah kehancuran, muncul pemimpin dan nabi yang menegaskan janji Tuhan. Mereka memperingatkan, menasihati, dan memimpin rakyat untuk tetap percaya. Keberadaan para nabi ini menjadi kunci dramatis. Meski kerajaan runtuh dan rakyat tercerai-berai, mereka menjaga harapan tetap hidup, menyusun ulang sejarah, dan menyiapkan generasi baru yang akan bangkit kembali. Kehidupan di pengasingan pun tidak mudah. Orang-orang Israel harus menyesuaikan diri dengan budaya asing, menghadapi diskriminasi, dan menjaga tradisi dalam lingkungan yang tidak bersahabat. Drama kehidupan di Babilonia atau Persia tidak hanya soal bertahan hidup, tetapi juga mempertahankan identitas kolektif yang sangat rentan. Setiap langkah mereka tampak sebagai perjuangan epik antara kehidupan dan kepunahan. Meski mengalami tekanan politik dan militer,
Israel dan Yehuda juga menunjukkan kemampuan diplomasi yang mengejutkan. Mereka belajar beradaptasi dengan kekuatan asing, membangun aliansi ketika diperlukan, dan menegakkan aturan serta hukum mereka di tengah dunia yang tak menentu. Ini menjadi bukti dramatis bahwa kelangsungan mereka bukan hanya soal iman, tetapi juga kecerdikan sosial dan politik. Romawi kemudian muncul sebagai ancaman terbesar dalam sejarah kuno. Pengepungan Yerusalem pada tahun 70 menghancurkan bait suci kedua dan memaksa ribuan orang mengungsi. Drama kehancuran ini menimbulkan trauma kolektif, namun juga memperlihatkan ketahanan luar biasa. Identitas Israel tetap hidup melalui diaspora, tulisan suci, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Fenomena dramatis lainnya adalah bagaimana setiap kali bangsa Israel kembali ke tanah mereka, mereka selalu membangun kota, memperbaiki tempat ibadah, dan menegakkan hukum serta tradisi. Setiap kebangkitan tampak seperti mukjizat sejarah. Kota yang hancur menjadi pusat kehidupan baru, rakyat yang tercerai-berai bersatu kembali, dan identitas kolektif tetap utuh. Sejarawan modern pun terkagum-kagum pada pola ini. Bangsa yang mengalami keruntuhan berulang, pengusiran massal, dan serangan brutal, selalu muncul kembali lebih kuat. Setelah kehancuran Yehuda dan pembuangan ke Babilonia, nasib bangsa Israel tampak suram. Kota-kota terbakar, bait suci hancur, dan ribuan rakyat terpaksa hidup di tanah asing. Namun dari abu penderitaan inilah muncul babak paling dramatis dalam sejarah mereka. Kembalinya orang Israel ke tanah yang dijanjikan. Pengasingan bukan hanya soal kehilangan tanah, tetapi juga ujian iman. Di tengah budaya asing, orang Israel harus mempertahankan tradisi, hukum, dan keyakinan mereka. Drama hidup di tanah orang lain penuh ketegangan. Mereka harus bertahan hidup, menghadapi diskriminasi, namun tetap menjaga identitas yang diwariskan nenek moyang. Setiap langkah mereka menjadi perjuangan epik antara adaptasi dan kesetiaan pada warisan mereka. Fenomena dramatis terjadi ketika Persia menguasai wilayah itu dan memungkinkan orang Israel kembali ke tanah mereka. Banyak yang skeptis, menganggap ini kebetulan atau keputusan politik semata. Namun bagi bangsa Israel, ini adalah bukti janji ilahi yang nyata. Setelah kehancuran dan pengusiran panjang, mereka diberikan kesempatan untuk membangun kembali rumah, kota, dan tempat ibadah mereka. Kembalinya orang Israel tidak mudah. Kota-kota hancur harus dibangun kembali. Tanah yang subur dijadikan ladang baru, dan masyarakat harus bersatu setelah bertahun-tahun tercerai-berai. Drama membangun kembali kehidupan di tanah yang telah lama ditinggalkan menuntut keberanian, ketekunan, dan tekad yang luar biasa. Namun justru disinilah muncul keajaiban. Dari reruntuhan, mereka menegakkan fondasi baru untuk generasi berikutnya. Bait suci dipulihkan, sebagai pusat ibadah dan identitas spiritual bangsa. Setiap batu yang dipasang kembali membawa simbolisme dramatis. Kekuatan Tuhan yang menuntun mereka pulang dan menjaga mereka tetap bertahan meski sejarah seolah menentang. Ritual, hukum, dan tradisi yang telah nyaris hilang kembali hidup, memperkuat ikatan kolektif yang menjadi inti ketahanan bangsa Israel. Diaspora yang tersebar selama pengasingan kini menjadi sumber kekuatan. Rakyat Israel yang tinggal di luar tanah air tetap menjaga komunitas dan tradisi mereka, membentuk jaringan yang akan menjadi pilar penting bagi kelangsungan bangsa ini di masa depan. Drama hidup di pengasingan berakhir dengan kebangkitan yang menggemparkan. Mereka kembali ke tanah yang telah lama mereka impikan. Fenomena ini tidak hanya terjadi sekali. Sejarah mencatat gelombang kembalinya orang Israel selama berabad-abad, dari Babilonia hingga masa Persia dan kemudian Romawi. Setiap kembalinya membawa kejutan. Kota yang dulu runtuh menjadi pusat kehidupan baru, masyarakat yang tercerai bersatu kembali, dan identitas kolektif tetap utuh. Ini adalah bukti dramatis bahwa bangsa Israel selalu menemukan jalan untuk bertahan. Kembalinya mereka juga menjadi momen penting bagi nubuat Alkitab. Yeremia dan nabi lainnya telah memperingatkan tentang kehancuran dan pengusiran, namun juga menubuatkan pemulihan yang mengejutkan. Ketika janji-janji itu terbukti, keyakinan spiritual bangsa Israel semakin menguat, seolah sejarah dan nubuat berjalan beriringan dalam drama epik yang tidak bisa diabaikan. Perjalanan dari pengasingan ke kembalinya yang menggemparkan ini juga membentuk karakter bangsa Israel. Tangguh, berani, dan penuh harapan. Mereka belajar bahwa kehilangan bukan akhir, kehancuran bukan akhir cerita, dan pengasingan tidak menghapus identitas. Setiap tragedi menjadi bagian dari epik yang terus berlangsung, menguji iman, dan memperkuat tekad kolektif. Kesimpulannya,
Kembalinya orang Israel ke tanah mereka bukan hanya sejarah biasa, melainkan drama epik yang menakjubkan. Dari abu kehancuran, mereka bangkit lebih kuat, membangun kembali kota, tempat ibadah, dan kehidupan sosial mereka. Babak ini menegaskan satu fakta dramatis. Meski dunia mengira mereka telah lenyap, Israel selalu menemukan jalan untuk kembali, membuktikan bahwa takdir bangsa ini lebih besar dari apapun yang bisa menghancurkannya. Sejarah Israel tidak hanya diwarnai kehancuran dan pengasingan, tetapi juga oleh peperangan yang seolah tak pernah berhenti. Dari zaman kuno hingga era modern, bangsa ini menghadapi ancaman yang tampak mustahil diatasi. Namun, meski terus diserang, mereka selalu menemukan cara untuk bertahan. Drama bertahan hidup ini membentuk karakter bangsa yang kuat dan tak kenal menyerah. Sejak zaman kerajaan, Israel menghadapi pasukan besar dari Asyur, Babilonia, dan Romawi. Pengepungan dan serangan brutal seolah menegaskan bahwa kehancuran total sudah di depan mata. Namun melalui keberanian prajurit, kepemimpinan yang cerdik, dan strategi taktis, bangsa ini bertahan lebih lama daripada yang diperkirakan dunia. Setiap kemenangan menjadi cerita heroik yang menegaskan ketahanan mereka. Perang bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal iman. Para pemimpin dan nabi sering memimpin rakyat, memberi dorongan moral, dan menegaskan bahwa pertahanan bukan semata-mata usaha manusia. Drama spiritual ini membuat orang Israel percaya bahwa kekuatan mereka bukan hanya milik manusia, melainkan didukung oleh janji ilahi yang telah teruji sepanjang sejarah. Pada abad ke-20, muncul konflik modern yang menakutkan. Saat negara Israel lahir pada 1948, tetangga-tetangganya langsung menyerang dengan niat menghapus bangsa ini dari peta dunia. Pasukan baru Israel, meski jumlahnya terbatas, mempertahankan wilayah mereka dengan keberanian luar biasa. Kemenangan demi kemenangan dramatis membuktikan bahwa tekad bangsa ini tidak dapat diremehkan. Perang 6 hari pada 1967 menjadi salah satu babak paling epik dalam sejarah modern Israel. Dalam 6 hari yang dramatis, pasukan Israel berhasil menghadapi blok musuh besar, merebut kembali wilayah penting, dan menegaskan posisi mereka di dunia. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa meski dikepung dan dikelilingi musuh, bangsa ini mampu bertahan melalui strategi, disiplin, dan keberanian yang luar biasa. Perang Yom Kippur pada 1973 menghadirkan ketegangan dramatis yang hampir menghancurkan Israel. Serangan mendadak dari musuh di hari suci Yahudi mengejutkan bangsa ini. Namun melalui solidaritas, keberanian pasukan, dan kepemimpinan yang tegas, Israel berhasil bangkit dan menahan serangan, memperlihatkan bahwa semangat juang mereka tak pernah padam. Tidak hanya soal pertempuran besar, Israel juga dikenal dengan strategi pertahanan yang cerdik. Intelijen, teknologi, dan perencanaan matang menjadi senjata tambahan yang membuat mereka tetap berdiri tegak meski dihadapkan pada ancaman konstan. Keunggulan ini tidak hanya membangkitkan kekaguman dunia, tetapi juga menegaskan bahwa ketahanan Israel adalah kombinasi antara keberanian, kecerdikan, dan dukungan spiritual. Drama perang Israel juga menyentuh rakyat sipil. Setiap serangan bukan hanya mengancam pasukan, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Namun rakyatnya belajar bertahan, beradaptasi, dan tetap menjaga identitas kolektif. Solidaritas dan tekad ini menjadi bukti dramatis bahwa bangsa ini mampu menghadapi musuh dari luar dan dari tekanan internal. Sejarah perang Israel menunjukkan pola luar biasa. Setiap kali mereka terpojok, diserang, atau dikepung, bangsa ini selalu menemukan jalan untuk bangkit. Dari peperangan kuno hingga konflik modern, mereka tidak pernah menyerah, menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menghancurkan inti bangsa ini. Tentara Israel mungkin lahir dari keterbatasan, tetapi semangat pertahanan mereka tak pernah padam. Setiap peperangan, dari zaman kuno hingga abad modern, menjadi bukti dramatis bahwa bangsa ini memiliki daya hidup yang luar biasa. Enji yang seolah mengiringi langkah mereka di setiap medan pertempuran. Bangsa Israel tidak hanya dikenal karena ketangguhan militernya, tetapi juga karena kemampuan luar biasa dalam membangun kembali kehidupan mereka di tengah keterbatasan. Dari tanah yang dulu hancur oleh perang dan pengasingan, muncul keajaiban ekonomi dan teknologi yang mengejutkan dunia. Transformasi ini menegaskan bahwa daya hidup bangsa ini melampaui kekuatan fisik semata. Tanah Israel, yang sebagian besar kering dan tandus, tampak mustahil dijadikan lahan produktif. Namun orang Israel membalikan keadaan dengan inovasi dan kerja keras. Mereka mengembangkan teknik irigasi, pertanian modern,
dan pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Keajaiban ini bukan sekadar pembangunan ekonomi, tetapi simbol dramatis ketekunan dan kecerdikan bangsa yang tak pernah menyerah. Industri teknologi Israel menjadi fenomena global. Dari startup kecil hingga perusahaan teknologi raksasa, bangsa ini menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi dapat lahir dari pengalaman penderitaan dan keterbatasan. Keberhasilan ini dramatis karena lahir dari tanah yang dulu menjadi saksi kehancuran, pengusiran, dan peperangan. Transformasi ekonomi juga terlihat dalam pembangunan kota dan infrastruktur. Dari reruntuhan kota kuno, Israel menciptakan pusat-pusat kehidupan modern, sekolah, universitas, rumah sakit, dan jaringan transportasi yang efisien. Drama kebangkitan ini bukan sekadar soal fisik, tetapi juga soal membangun harapan dan identitas kolektif yang terluka oleh sejarah panjang pengasingan. Keajaiban teknologi Israel juga meliputi inovasi pertahanan dan intelijen. Sistem pertahanan canggih, satelit, dan teknologi keamanan menunjukkan bahwa bangsa ini belajar dari sejarah. Setiap serangan dan pengepungan meningkatkan kemampuan mereka. Transformasi ini dramatis karena mengubah pengalaman pahit menjadi kekuatan strategis yang dihormati dunia. Bangsa Israel juga unggul dalam bidang penelitian dan sains. Penemuan dalam medis, bioteknologi, dan teknologi hijau menunjukkan kemampuan dramatis mereka untuk beradaptasi dan unggul. Keberhasilan ini mencerminkan semangat tak kenal menyerah yang telah diwariskan melalui generasi, dari pengasingan kuno hingga kemerdekaan modern. Fenomena dramatis lainnya adalah bagaimana masyarakat Israel menggabungkan nilai spiritual dan inovasi. Iman, sejarah, dan tradisi bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi motivasi untuk berkreasi dan berinovasi. Setiap langkah pembangunan tampak seperti melanjutkan misi yang lebih besar, mempertahankan bangsa melalui kecerdikan, kreativitas, dan semangat juang. Keajaiban ekonomi Israel juga berdampak pada posisi mereka di dunia. Negara kecil ini menjadi pusat inovasi global, menarik perhatian perusahaan multinasional, investor, dan ilmuwan dari seluruh dunia. Transformasi dramatis dari tanah yang terluka menjadi pusat teknologi membuktikan bahwa ketahanan bangsa Israel bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal membentuk masa depan. Keberhasilan ini bukan tanpa risiko. Setiap inovasi, pembangunan, dan kemajuan selalu dibayangi ancaman politik dan militer. Namun drama Israel menunjukkan bahwa tantangan tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, tantangan memperkuat ketangguhan dan kreativitas, menjadikan bangsa ini unik dan tak terkalahkan dalam berbagai bidang kehidupan. Keajaiban ekonomi dan teknologi Israel adalah bukti dramatis bahwa bangsa ini mampu bangkit dari abu sejarah. Dari tanah yang hancur, mereka membangun inovasi, kemajuan, dan identitas yang kuat. Ketahanan Israel tidak hanya terlihat di medan perang, tetapi juga dalam kemampuan mereka mengubah tragedi menjadi peluang, membuktikan bahwa bangsa ini selalu menemukan jalan untuk bertahan dan berkembang. Sejarah Israel penuh dengan peristiwa yang tampak mustahil, namun nyatanya sesuai dengan nubuat kuno yang tercatat dalam Alkitab. Dari kehancuran Yehuda, pengasingan di Babilonia, hingga kembalinya ke tanah mereka, pola dramatis ini seolah menunjukkan bahwa perjalanan bangsa ini telah ditentukan jauh sebelumnya. Banyak yang menyebutnya sebagai bukti nyata kekuatan nubuat. Nubuat Yeremia tentang kehancuran dan pengasingan bangsa Israel menjadi kenyataan dengan dramatis. Yerusalem dihancurkan, bait suci dibakar, dan ribuan rakyat diasingkan ke negeri asing. Setiap detail sejarah seolah menegaskan keakuratan nubuat ini, menimbulkan pertanyaan mendalam bagi sejarawan dan teolog. Apakah ini kebetulan atau rencana ilahi yang terperinci? Nubuat tentang kembalinya orang Israel ke tanah mereka juga membingungkan dunia. Setelah ratusan tahun tersebar di berbagai negara, orang Israel berhasil kembali dan membangun kembali kota serta tempat ibadah mereka. Fenomena ini mengejutkan karena jarang terjadi dalam sejarah bangsa lain. Kehancuran total diikuti dengan kebangkitan dramatis yang sesuai nubuat. Yerusalem menjadi pusat nubuat yang paling dramatis. Alkitab menyebut kota ini akan dikepung, dihancurkan, namun tetap menjadi simbol dan pusat kehidupan bangsa Israel. Fakta bahwa Yerusalem bertahan dalam berbagai periode penaklukan, meski hancur dan dibakar, membuat nubuat ini terlihat seperti peringatan yang akurat dan menakutkan bagi dunia. Nubuat juga merinci penderitaan dan pengorbanan bangsa Israel. Mereka akan diserang, diusir, dan hidup di pengasingan, namun tetap mempertahankan iman dan tradisi. Sejarah membuktikan ini dengan dramatis. Setiap generasi menghadapi tantangan baru,
Namun identitas kolektif tetap utuh, menegaskan bahwa nubuat tersebut bukan sekadar simbol, tetapi kenyataan yang berlangsung puluhan abad. Selain nubuat kuno, sejarah modern pun menunjukkan pola dramatis yang sesuai Alkitab. Kebangkitan Israel pada abad ke-20, pertahanan mereka melawan negara-negara tetangga, dan kemampuan membangun kembali tanah yang rusak menjadi bukti nyata bahwa nubuat tidak hanya berlaku untuk masa lalu, tetapi juga untuk era modern. Peristiwa-peristiwa dramatis ini menciptakan sensasi di mata dunia. Bagaimana bangsa kecil ini mampu bangkit dari kehancuran berulang kali, menjaga tradisi, membangun teknologi, dan menjadi pusat inovasi global. Kejadian yang terlihat mustahil ini menimbulkan rasa kagum sekaligus ketakutan akan kekuatan nubuat yang begitu akurat. Nubuat Alkitab tidak hanya soal ramalan, tetapi juga pelajaran moral dan spiritual. Bangsa Israel harus tetap setia, beriman, dan menjaga hukum serta tradisi mereka. Drama sejarah ini menegaskan bahwa setiap bencana dan kemenangan bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari pola yang lebih besar, yang menakjubkan dan mengerikan sekaligus. Bukti dramatis lain terlihat dari keberlanjutan bangsa Israel meski diaspora panjang. Mereka tersebar di berbagai benua, mengalami penganiayaan, diskriminasi, dan tekanan politik. Namun setiap generasi tetap menjaga identitas, bahasa, dan iman mereka. Pola ini tampak mengejutkan dunia dan sesuai dengan nubuat yang telah ada ribuan tahun sebelumnya. Bukti nubuat Alkitab yang mengerikan akurat menegaskan satu hal dramatis. Perjalanan bangsa Israel bukan kebetulan. Dari kehancuran, pengasingan, hingga kebangkitan modern, setiap langkah seolah dikontrol oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ini membuat sejarah Israel bukan hanya cerita politik atau perang, tetapi epik ilahi yang terus mengejutkan dunia dan membuktikan ketahanan mereka yang luar biasa. Bangsa Israel, meski kecil dalam wilayah dan populasi, selalu menjadi pusat perhatian dunia. Dari konflik militer, kebangkitan ekonomi, hingga inovasi teknologi, setiap langkah mereka menimbulkan gelombang dramatis yang memengaruhi politik dan ekonomi global. Fenomena ini menegaskan bahwa bangsa ini bukan sekadar negara, tetapi simbol kekuatan dan ketahanan yang mengejutkan dunia. Sejak abad ke-20, posisi strategis Israel di Timur Tengah membuatnya menjadi pusat konflik internasional. Setiap perang, dari 1948 hingga konflik modern, menarik perhatian dunia. Negara-negara besar dan organisasi internasional selalu mengamati dan ikut campur, menjadikan Israel sebagai epicentrum dramatis dalam politik global. Kekuatan diplomasi Israel menjadi senjata lain yang menegaskan pengaruh global mereka. Meskipun dikepung oleh musuh, Israel berhasil membangun aliansi dengan negara besar, memanfaatkan teknologi, intelijen, dan hubungan internasional untuk mempertahankan eksistensinya. Drama ini menegaskan bahwa ketahanan Israel bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga kecerdikan politik yang luar biasa. Budaya dan agama Israel juga menjadi magnet global. Yerusalem, sebagai kota suci bagi tiga agama besar, menempatkan Israel dalam sorotan dunia. Ketegangan di kota ini tidak pernah berhenti, namun sekaligus menarik perhatian jutaan orang yang ingin memahami sejarah, tradisi, dan dramatisasi spiritual yang membentuk bangsa Israel. Peran Israel dalam inovasi dan teknologi menambah lapisan pengaruh global. Startup, riset sains, dan pengembangan teknologi pertahanan membuat Israel menjadi pusat perhatian dunia. Bangsa yang lahir dari penderitaan dan pengasingan ini mampu mengubah tragedi menjadi peluang, memperlihatkan dramatisasi luar biasa dari ketahanan dan kecerdikan mereka. Konflik dengan negara-negara tetangga juga menambah dramatisasi pengaruh Israel. Dari blokade hingga perang besar, setiap langkah Israel menjadi perhatian dunia internasional. Media global, diplomat, dan pengamat sejarah mencatat setiap peristiwa sebagai simbol ketangguhan dan kemampuan bertahan bangsa ini. Selain konflik, Israel juga memengaruhi ekonomi dan politik global melalui inovasi pertanian, teknologi hijau, dan perdagangan. Bangsa yang dulu hidup di tanah kering dan tandus kini menjadi pusat pengetahuan dan inovasi. Transformasi dramatis ini membuat dunia kagum sekaligus waspada terhadap kemampuan Israel untuk mengubah keterbatasan menjadi kekuatan global. Pengaruh global Israel juga terlihat dari diaspora. Komunitas Yahudi di seluruh dunia menjadi jaringan strategis yang menjaga hubungan ekonomi, politik, dan budaya. Solidaritas ini menambah dramatisasi posisi Israel. Meski kecil, bangsa ini memiliki pengaruh yang melampaui batas geografis. Fenomena dramatis lainnya
adalah bagaimana Israel selalu mampu menarik perhatian dunia saat menghadapi krisis. Setiap perang, serangan teroris, atau ketegangan politik menjadi panggung global. Dunia tidak bisa mengabaikan bangsa ini, karena setiap tindakan Israel selalu menimbulkan konsekuensi dramatis bagi kawasan dan dunia internasional. Pengaruh global Israel menegaskan bahwa bangsa ini lebih dari sekadar negara kecil di Timur Tengah. Dari konflik, diplomasi, inovasi, hingga diaspora, setiap langkah mereka menciptakan gelombang dramatis yang memengaruhi dunia. Israel tetap menjadi pusat perhatian, menunjukkan bahwa ketahanan, kecerdikan, dan keteguhan bangsa ini menjadikannya kekuatan yang tidak bisa diabaikan, bahkan oleh negara-negara besar. Sejarah Israel adalah teka-teki dramatis yang membingungkan dunia. Dari kehancuran Yehuda, pengasingan Babilonia, hingga kembalinya ke tanah mereka dan kebangkitan modern, ada pola yang luar biasa. Bangsa ini selalu bertahan, bangkit, dan bahkan berkembang setelah tragedi besar. Fenomena ini menjadi misteri yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Bangsa Israel telah mengalami pengepungan, pengusiran, perang, dan ancaman dari kekuatan besar dunia. Dari Babilonia, Persia, Romawi, hingga tetangga di abad modern, hampir semua peristiwa sejarah seolah menandai akhir mereka. Namun kenyataannya, mereka selalu muncul kembali lebih kuat dan lebih terorganisir. Misteri ini membuat banyak pengamat bertanya, apa rahasia daya tahan luar biasa ini? Salah satu faktor dramatis yang sering dikutip adalah iman dan janji ilahi. Alkitab menegaskan bahwa bangsa ini dipilih dan dijaga oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dari pengasingan hingga kembalinya ke tanah mereka, sejarah Israel seolah membuktikan bahwa ada tangan tak terlihat yang mengatur langkah mereka. Namun bagi dunia, hal ini tetap menjadi misteri yang menakjubkan dan sulit dijelaskan secara logika semata. Tidak hanya iman, faktor identitas kolektif dan solidaritas juga menjadi kunci dramatis. Setiap kali musuh mencoba menghancurkan mereka, bangsa Israel berhasil bersatu, menjaga tradisi, hukum, dan budaya mereka. Dari diaspora hingga masyarakat modern, identitas ini menjadi pondasi yang tidak bisa dihancurkan, memperlihatkan kekuatan psikologis dan sosial yang luar biasa. Ketahanan militer Israel juga menjadi bagian dari misteri. Meski jumlah terbatas, strategi, teknologi, dan kepemimpinan mereka sering mengalahkan kekuatan besar. Dari perang kuno hingga konflik modern, bangsa ini menunjukkan kemampuan dramatis untuk bertahan melawan kemungkinan yang tampak mustahil, seolah ada kekuatan yang menuntun mereka di setiap medan pertempuran. Selain itu, kemampuan adaptasi bangsa Israel dalam bidang ekonomi dan teknologi menambah misteri ini. Dari tanah tandus, mereka menciptakan pusat inovasi dan teknologi global. Dari reruntuhan sejarah, mereka membangun kota, ekonomi, dan sistem sosial yang kuat. Drama ini menunjukkan bahwa kekuatan Israel bukan sekadar fisik atau militer, tetapi juga intelektual dan inovatif. Diaspora yang tersebar di seluruh dunia menjadi jaringan strategis yang menjaga kelangsungan bangsa. Solidaritas, dukungan finansial, dan pertukaran budaya memperkuat Israel di setiap era. Keberhasilan diaspora ini menambah misteri. Bagaimana bangsa kecil ini bisa mempertahankan pengaruh global meski menghadapi tekanan besar di tanah air? Sejarah Israel juga dipenuhi nubuat yang akurat. Banyak peristiwa dramatis, baik kehancuran, pengusiran, maupun kebangkitan, sesuai dengan prediksi dalam Alkitab. Kebenaran nubuat ini memperkuat kesan bahwa bangsa ini hidup bukan hanya karena kekuatan manusia, tetapi karena pola yang lebih besar, yang melampaui logika dan kebetulan. Misteri ini juga menimbulkan perdebatan global. Para sejarawan, teolog, dan analis politik mencoba menjelaskan fenomena Israel secara ilmiah, sosial, dan budaya. Namun kenyataannya, meski dianalisis dari berbagai sudut, rahasia ketahanan mereka tetap dramatis dan mengejutkan, seolah Israel berada di jalur yang tak bisa dihapus oleh sejarah maupun manusia. Mengapa Israel tak bisa dihancurkan tetap menjadi misteri yang menakjubkan. Dari abu kehancuran, pengasingan, perang, hingga kebangkitan modern, bangsa ini selalu bangkit. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi terus berkembang, membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari senjata, pasukan, atau strategi. Daya hidup, iman, identitas, dan kemungkinan campur tangan ilahi yang menjadikan Israel bangsa yang tak terkalahkan dalam sejarah dunia. Dari zaman kuno hingga era modern, sejarah Israel adalah drama epik yang memukau dunia. Mereka mengalami kehancuran, pengusiran, pengepungan, perang,
dan penganiayaan, namun selalu bangkit kembali. Setiap tragedi menjadi babak baru dari kisah yang tak pernah padam, membuktikan bahwa bangsa ini memiliki daya hidup yang luar biasa. Kerajaan Israel dan Yehuda mungkin pernah terpecah, namun identitas kolektif mereka tetap utuh. Konflik internal, perselisihan suku, dan persaingan raja-raja tidak mampu menghancurkan inti bangsa. Dari reruntuhan kota kuno hingga pengasingan panjang, Israel menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya milik kerajaan, tetapi milik seluruh rakyat yang menjaga iman, tradisi, dan sejarah mereka. Pengasingan di Babilonia dan pengusiran oleh Persia adalah ujian dramatis yang menguji ketahanan bangsa ini. Namun mereka tetap mempertahankan hukum, tradisi, dan keyakinan, membentuk komunitas diaspora yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dari pengalaman pahit inilah muncul pelajaran dramatis. Ketahanan tidak diukur dari jumlah kota atau tentara, tetapi dari kemampuan mempertahankan identitas dan harapan di tengah penderitaan. Kebangkitan kembali ke tanah Israel adalah salah satu babak paling dramatis. Mereka membangun kembali kota, bait suci, dan kehidupan sosial yang hancur. Setiap batu yang dipasang kembali, setiap ritual yang dilaksanakan, menjadi simbol kemenangan atas sejarah yang tampak mematikan. Drama ini membuktikan bahwa janji dan perlindungan ilahi, seperti yang tercatat dalam nubuat, tetap hidup dan bekerja dalam sejarah Israel. Sejarah perang Israel menambahkan lapisan dramatis lain. Dari pertempuran kuno melawan Babilonia dan Romawi hingga perang modern melawan tetangga, bangsa ini selalu menemukan cara untuk bertahan. Strategi, keberanian, dan solidaritas mereka membentuk legenda bahwa Israel bukan sekadar bangsa biasa, tetapi bangsa yang mampu menghadapi kemungkinan yang tampak mustahil. Keajaiban ekonomi dan teknologi modern menegaskan bahwa Israel tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Dari tanah yang tandus dan hancur, mereka menciptakan pusat inovasi global, menaklukkan tantangan alam, dan menjadi simbol kecerdikan serta ketekunan manusia. Transformasi ini memperlihatkan bahwa ketahanan Israel bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal menciptakan masa depan dari tragedi masa lalu. Bukti nubuat Alkitab yang akurat menambah aura dramatis perjalanan Israel. Setiap kehancuran, pengusiran, dan kebangkitan mengikuti pola yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Fakta ini membuat banyak pengamat terpesona dan bertanya-tanya, apakah ini kebetulan atau kuasa yang lebih tinggi yang membimbing langkah bangsa ini? Misteri inilah yang menjadikan sejarah Israel unik dan tak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika manusia. Pengaruh global Israel tidak kalah dramatis. Dari politik hingga diplomasi, dari inovasi hingga budaya, setiap langkah mereka menjadi perhatian dunia. Meski kecil secara geografis, Israel memengaruhi keputusan global, memperlihatkan bahwa bangsa ini memiliki posisi strategis dan kekuatan yang melampaui ukuran fisik mereka. Drama global ini menegaskan bahwa Israel bukan sekadar sejarah, tetapi kekuatan hidup yang berdampak pada dunia. Ketahanan Israel adalah gabungan dari iman, solidaritas, kecerdikan, dan inovasi. Dari kerajaan kuno yang runtuh hingga negara modern yang maju, pola dramatis ini tetap konsisten. Mereka selalu bertahan, selalu bangkit, dan selalu menemukan cara untuk menegakkan identitas kolektif mereka. Tidak ada kekuatan dunia yang mampu menghapus bangsa ini dari sejarah. Israel adalah bukti hidup bahwa ada bangsa yang tidak bisa dihancurkan. Dari abu kehancuran, pengasingan, perang, hingga kebangkitan modern, mereka membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan sekadar senjata atau jumlah pasukan, tetapi iman, identitas, solidaritas, dan kemungkinan intervensi ilahi. Sejarah Israel adalah epik dramatis yang tidak hanya menakjubkan, tetapi juga menginspirasi dunia. Bangsa yang tak pernah padam, tak pernah hilang, dan selalu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Sejarah Israel bukan hanya catatan peristiwa, tetapi juga pelajaran dramatis tentang ketahanan dan keajaiban yang sulit dijelaskan. Dari kerajaan kuno hingga negara modern, pola kebangkitan mereka seolah menjadi rahasia yang melewati batas waktu dan logika manusia. Fenomena ini membuat para sejarawan, teolog, dan pengamat politik terpesona sekaligus penasaran. Salah satu alasan dramatis yang terlihat jelas adalah iman yang mendalam. Bangsa Israel selalu menempatkan keyakinan pada janji ilahi sebagai pusat kehidupan mereka. Setiap kali mengalami tragedi, pengusiran, kehancuran kota, atau pengasingan panjang, mereka tidak kehilangan arah. Iman inilah yang membedakan mereka dari bangsa lain yang punah setelah bencana besar. Identitas kolektif juga menjadi faktor utama.
Meski tersebar di seluruh dunia melalui diaspora, orang Israel tetap mempertahankan bahasa, budaya, hukum, dan tradisi mereka. Solidaritas ini menjadi senjata tak terlihat yang menjaga mereka tetap bersatu. Drama sosial ini memperlihatkan bahwa ketahanan sebuah bangsa bukan hanya soal wilayah atau kekuatan militer, tetapi juga soal kekuatan psikologis dan budaya. Sejarah perang menunjukkan bahwa ketangguhan militer Israel bukan kebetulan. Strategi, inovasi, dan keberanian prajurit selalu muncul di saat paling kritis. Dari pertempuran kuno hingga konflik modern, kemampuan mereka untuk mengatasi kemungkinan yang tampak mustahil menegaskan pola dramatis. Bangsa ini tidak hanya bertahan, tetapi selalu bangkit lebih kuat. Keajaiban ekonomi dan teknologi modern menambahkan dimensi lain. Dari tanah yang tandus, mereka menciptakan pusat inovasi global. Dari reruntuhan kota, mereka membangun sistem sosial dan ekonomi yang maju. Drama ini menunjukkan bahwa Israel mampu mengubah tragedi masa lalu menjadi kekuatan masa depan, menegaskan bahwa kebangkitan mereka bukan sekadar fisik, tetapi juga intelektual dan kreatif. Bukti nubuat Alkitab yang konsisten juga menambah misteri ini. Setiap kehancuran, pengasingan, dan kembalinya mereka sesuai dengan prediksi ribuan tahun lalu. Pola dramatis ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah sejarah Israel hanya kebetulan, atau ada campur tangan kekuatan yang lebih tinggi yang menuntun bangsa ini? Misteri ini menambah aura epik dari seluruh perjalanan mereka. Diaspora menjadi pilar dramatis yang jarang disadari dunia. Komunitas Yahudi di seluruh benua menjaga tradisi, mendukung Israel secara finansial, dan menjadi jaringan global yang memperkuat posisi bangsa ini. Solidaritas ini membuat Israel kecil secara geografis tetapi besar secara pengaruh, menegaskan pola ketahanan yang unik dan mengagumkan. Pengaruh global Israel juga terlihat dalam politik, diplomasi, dan keamanan internasional. Setiap tindakan mereka, dari konflik hingga inovasi, menarik perhatian dunia. Bangsa ini menjadi pusat dramatis dari dinamika global, menunjukkan bahwa keberadaan mereka tidak hanya penting bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keseimbangan dunia. Analisis ini memperlihatkan bahwa ketahanan Israel adalah kombinasi dari iman, identitas, solidaritas, kecerdikan, dan kemampuan adaptasi. Dari kerajaan kuno yang terpecah hingga negara modern yang maju, pola dramatis ini tetap konsisten. Mereka selalu bangkit dari tragedi, membangun kembali, dan mengukir sejarah yang lebih besar. Mengapa Israel selalu bangkit bukan hanya soal sejarah atau kebetulan. Ini adalah fenomena dramatis yang menggabungkan iman, budaya, strategi, inovasi, dan kemungkinan intervensi ilahi.